Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala mana telah memberi kita sehat pikiran dan sehat badan sehingga kita dapat berkumpul di rumah yang sederhana ini. Salawat beriring salam, marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana dengan beliaulah kita telah merasakan kehidupan yang sekarang, yaitu dari alam jahiliyah ke alam Islamiah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Baiklah ibu-ibu yang saya hormati, kita bertemu lagi di bulan ini, yaitu pada pertemuan B2K2. Pertemuan yang membahas pada bulan ini yaitu pentingnya gizi bagi ibu menyusui dan balita. Nah, ibu dengan memberikan ASI eksklusif atau ASI eksklusif MPASI membawa anak ke posyandu dan memenuhi gizi ibu dan anak akan tumbuh tinggi, sehat dan cerdas. Nah, jadi ibu-ibu di sini kita bisa melihat pentingnya gizi bagi anak. Dulu bagaimana itu, untuk apa gizi ini, bagaimana maksud penting gizi bagi anak? Gizi itu sangat berpengaruh bagi kehidupan anak, pertumbuhan anak. Karena untuk mencapai sebuah keinginan anak ataupun ingin mencapai cita-cita si anak, itu anak harus sehat. Itu ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu pada pertemuan hari ini pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang gizi bagi ibu menyusui dan balita. Ibu, jadi ibu-ibu, saya harapkan yang punya balita ataupun yang belum itu, saya harapkan memberikan ASI kepada anak-anaknya di rumah ya. Jadi yang perlu saya sampaikan di sini bahwasanya saat bayi baru lahir sampai berusia 6 bulan, bayi hanya diberikan ASI atau ASI tahu ibu kan? Oh, ASI. Nah, tanpa makanan atau minuman lainnya, ASI saja sudah cukup dan sesuai dengan perut bayi yang masih sangat kecil. Karena di sini dari usia 6 bulan ini, dari hari pertama dia lahir sampai 6 bulan itu, posisi perut bayi masih kecil ya ibu. Jangan cukup dengan ASI saja. Memberi ASI saja 6 bulan pertama akan melindungi bayi dari berbagai macam penyakit seperti diare, infeksi saluran pernafasan. Di sini kalau ASI sangat berguna ya ibu-ibu. ASI ibu-ibu itu untuk bayi itu sangat berguna bagi kekebalan tubuh si bayi. ASI harus terus diberikan sampai bayi berusia 2 tahun. Asupan gizi yang dimakan ibu menyusui perlu beraneka ragam dan lebih banyak karena akan digunakan untuk kesehatan ibu untuk memproduksi ASI. Jadi ibu-ibu sedang menyusui si balita itu diharapkan memakan makanan yang berprotein sehingga menghasilkan ASI buat yang lebih produktif buat si bayi. Nah, setelah berusia 6 bulan, bayi diberi MPASI. Tahu MPASI itu ibu? Nah, makanan pendamping ASI dengan memperhatikan
frekuensi berapa kali dalam sehari, jangan terlalu banyak juga ibu-ibu. Jumlah kepakatan dan variasi makanan, cobalah untuk memberikan makanan yang bervariasi setiap kali makan, jangan begitu aja diberikan bayi ibu ya, mungkin yang nek juga nggak mau makan. Bawa juga anak ke posyandu setiap bulannya untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan si anak. Jadi pada pertemuan kita hari ini ibu-ibu mampu mempraktekkan memberi ASI dan makanan bergizi bagi ibu-ibu dan sesuai pada ibu-ibu dan anak sesuai usia dan kebutuhannya. Selanjutnya ibu-ibu kita ini ada masuk ke langkah selanjutnya, itu ASI eksklusif ya. Jadi ibu-ibu di sini ASI eksklusif ini kapan saja diberikan nah, di sini ada ASI eksklusif. ASI saja. Ini ASI eksklusif ini diberikan dari 6, seperti yang saya bilang tadi, dari hari lahir sampai 6 bulan ke depan, itu diharapkan ibu-ibu memberikan ASI eksklusif terhadap bayinya. Selanjutnya terus berikan sampai bayi sampai 2 tahun. Jangan sampai di 6 bulan saja ibu-ibu, ngerti kan? Nah, sampai umur anak kita itu berusia 2 tahun, dengan sampai 6 bulan saja sudah cukup, tidak. Kalau misalnya di sini rasanya ini beras ASI segar bisa disimpan dan diberikan kepada bayi ketika ibu pergi. Nah, kalau ibu-ibu mungkin ada pekerjaan di luar ataupun apa, nanti ada kebutuhan apa yang mendadak harus meninggalkan bayinya di rumah, ibu-ibu tolong beras susunya disimpan di dalam botol, habis itu disimpan, lebih baik disimpan di dalam kulkas, dalam botol yang tertutup ibu-ibu ya, biar dia tahan lama gitu. Nanti kalau di sini ya, dia bisa diberikan oleh orang rumah. Oke, ibu ngerti sampai sini mengerti bukan? Selanjutnya ada MPASI, makanan pendamping ASI, secara bertahap mulai usia 6 bulan ibu-ibu diberikan kepada bayi. Nah, umur 6 sampai 9 bulan makanan lumat 2 sampai 3 kali, atau buah atau biskuit dengan posisi 2 sampai 3 sendok makan setiap kali makan, hingga setengah mangkuk. Nah, selanjutnya umur 9 sampai 12 bulan makanan lemak atau dicincang 3 sampai 4 kali sehari, dan makan selingan yang dapat dipegang anak. Selingan yang dapat dipegang anak 1 sampai 2 kali sehari, diberikan setengah hingga 2/4 mangkuk. Nah, di umur 12 bulan ke atas, anak diberikan makanan keluarga, seperti yang pembahasan yang sebelumnya bulan yang lalu ya. Nah, selanjutnya ini ada layanan posyandu. Layanan posyandu, kenapa kita perlu? Sebelumnya saya bertanya kepada ibu-ibu, sudah tahu apa tujuan kita manfaat ke posyandu itu ibu-ibu? Oke, baik ibu-ibu, pada tahap layanan posyandu ini mungkin saya akan membahas, atau kita akan menonton video ya, video kita tayangkan video.
Oke ibu, sama-sama kita menonton video. Nah, selesai ibu ya, terima kasih. Jadi ibu-ibu setelah menonton video tersebut ini, apa saja yang bisa dilakukan di posyandu ibu? Oke. Nah, ada lain? Ya, terima kasih Ibu Susi. Nah, selanjutnya, mengapa anak perlu dibawa ke posyandu? Oke, silakan. Ya, betul. Terima kasih. Jika memang ibu-ibu ingin mempelajari lebih lanjut tentang posyandu ini, nanti sampai rumah ibu-ibu kan ada buku pintar itu. Lihat aja di buku pintar kesehatan dan gizi halaman 37 dulu ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi chart ini yang ada layanan di posyandu. Ini adalah manfaat kita ke posyandu ibu-ibu ya. Di sini ada mendapatkan, yang pertama itu kita mendapatkan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan balita. Yang kedua, mampu memantau pertumbuhan anak balita sehingga tidak menderita gizi kurang atau gizi buruk. Selanjutnya mendapatkan kapsul vitamin A. Yang keempat, memperoleh imunisasi lengkap. Yang kelima, pemantauan berat badan ibu hamil dan memperoleh tablet tambah darah PDB serta imunisasi tetanus taksoid. Yang keenam terakhir, ibu nifas beroleh kapsul vitamin A dan tablet tambahan darah atau TTD. Bawalah anak ke posyandu tiap bulan hingga usia 6 tahun ya. Jadi manfaat yang dapat kita peroleh ini dari posyandu ini ibu-ibu sangat banyak. Salah satunya itu memperoleh kemudahan untuk mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak balita. Jadi kita ketika ke posyandu itu, informasi yang kita terima di posyandu itu untuk balita kita, untuk anak kita itu lebih mudah ibu ya. Tolong bawakan anak-anak ibu ke posyandu tiap sampai usia 6 tahun, jangan sampai usia 2 tahun saja ibu-ibu bawa, tapi sampai 6 tahun, dan itu per bulan ya ibu, tolong dibawa. Nah, pertumbuhan balita terpantau sehingga ketika kita membawa anak kita ke posyandu, maka anak tersebut, anak kita, dia dipantau oleh para dokter di posyandu itu, perawat bidan yang menangani masalah ini. Dia bisa memantau gizi anak kita, jangan sampai nanti anak kita kurang gizi itu juga. Bayi dan balita mendapatkan kapsul vitamin A. Apa maksudnya vitamin A ini? Ini vitamin A ini untuk tumbuh kembang bayi ya. Sebelum saya menutup ini, apakah ada ibu yang ingin bertanya terkait dengan gizi pembahasan kita hari ini, gizi bagi ibu menyusui dan balita? Oke, kalau tidak ada, saya menyampaikan sedikit lagi kepada ibu-ibu semua ya. Ibu-ibu, semua upaya di atas yang dilakukan agar anak tumbuh tinggi dan sehat, yang tadi kita sudah berbicara itu apa kita lakukan itu biar anak kita tumbuh tinggi, sehat, dan cerdas untuk mencapai cita-citanya di masa depan. Seperti yang saya bilang tadi di awal, bagi ibu-ibu yang memiliki balita, untuk
untuk mengikuti kelas yang ada kelas ibu balita di Puskesmas atau bertanya kepada bidan mendapatkan informasi yang lebih mengenai masalah. Untuk di sini aja kita membahas tentang balita, mungkin ibu mengingat waktu, tolong tanya-tanyakan kepada ibu bidan ya, lebih lengkap mengenai masalah menyusui ASI dan MPASI. Karena harapan kita semua harapan kita semua anak kita itu tumbuh sehat, ya. Jangan sampai kekurangan gizi. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan ibu-ibu. Jika saya banyak kesilapan atau salah kata tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.